Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua siswa, anak-anakku yang teacher cintai. Tidak terasa Ramadan sudah berada di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan baik. Ramadan ini kalau kita lihat ibarat bilik-bilik yang sempurna. Di setiap bilik itu kalau kita buka, isinya adalah hal-hal yang sangat mengagumkan. Di dalamnya banyak pelajaran, banyak ibrah, banyak hal-hal yang bisa kita teladani. Karena Ramadan memang istimewa. Ramadan didatangkan oleh Allah menjadi bagian dari hidup kita selaku umat Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, hari ini kita akan mencoba melihat Ramadan dari bilik pendidikan. Sebenarnya sangat luas. Walaupun Ramadan dikaitkan dengan pendidikan, maka akan banyak pembicaraan-pembicaraan kita tentang hal tersebut. Namun di sini saya akan membatasi pada batasan yang lebih rinci dan lebih mudah untuk kita sama-sama bahas. Yang pertama, saya ingin mencoba menggunakan bahasa anak-anak. Kata anak-anak biasanya kalau ada sekolahan, ada gurunya kan? Nah, anak-anak itu akan bertanya, teacher, apakah Ramadan ada gurunya teacher? Kalau Ramadan itu ibarat pendidikan, ada dong nak. Siapa gurunya teacher? Gurunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok bisa teacher Allah jadi guru kita? Bisa. Allah itu adalah Tuhan kita yang mengajarkan kita banyak hal tentang kehidupan kita. Dari mana teacher taunya? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan di dalam hadis qudsinya. Kata Allah, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajziyun bih. Kata Allah, setiap amal itu adalah milik anak Adam itu sendiri, kecuali puasa. Karena puasa itu adalah milikku, kata Allah, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Di pengajian beberapa waktu yang lalu, Bapak Haidar menjelaskan tentang apa itu ana ajiyun bih. Kata beliau, ana ajiyun bih itu adalah hadiah dari puasa itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentu kalau kita mendapatkannya akan merasa sangat bahagia. Kita mendapatkan mobil mewah saja senangnya luar biasa. Mendapatkan rumah besar saja senangnya luar biasa. Apalagi kita mendapatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka betul, Allah lah yang akan menjadi guru kita di dalam pendidikan Ramadan ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah itu pun mengajarkan kepada Adam tentang nama-nama. Kemudian, anak-anak juga pasti akan bertanya, setelah ada gurunya, dia akan tanya, teacher, apakah di Ramadan juga ada kelasnya? Maka jawabannya ada. Imam Al-Ghazali telah menerangkan bagaimana kelas-kelas di dalam Ramadan ini. Kata Imam Al-Ghazali ada 3 kelas. Yang pertama, kelas am namanya. Am itu artinya umum. Maksudnya apa? Puasanya adalah puasa umum. Umum saja, yaitu mampu menahan diri dari yang membatalkan puasa sejak subuh sampai maghrib. Dan itu kelas yang paling banyak penghuninya. Kalau diibaratkan ruangan lokal, mungkin ini kelas yang paling banyak siswanya. Termasuk saya. Saya baru mampu menahan diri dari yang membatalkan sejak subuh sampai
maghrib itu pun rasanya ngos-ngosan. Kadang-kadang haus, kadang-kadang lapar, luar biasa. Kadang-kadang masih terucap, aduh haus. Nah, itu lebih-lebih lagi ya. Nah, lalu kelas yang kedua seperti apa? Kata Imam Al-Ghazali, kelas yang kedua adalah kelas khos. Kelas khos itu artinya kelas yang khusus, di mana ada ciri-ciri di dalamnya. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah mereka di samping mampu menahan diri dari yang membatalkan puasa, dia juga mampu menahan diri dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pandangannya dijaga, pendengarannya dijaga, lidahnya dijaga, hatinya dijaga untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maaf Bapak Ibu sekalian, kita ini walaupun puasa, tapi kalau untuk nonton TV biasanya nggak puasa. Di sana ada tayangan sekelebat, membuat otak kita buyar. Ada ucapan-ucapan yang kita dengar, membuat hati kita tidak fokus lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang yang sudah naik ke kelas khos itu tidak akan dilakukannya. Karena hatinya terjaga, pandangannya terjaga, pendengarannya terjaga, lisannya terjaga, amalnya terjaga, dan mereka itu adalah orang-orang yang khos. Ada lagi nggak teacher kelas lainnya? Ada. Ini adalah kelas yang paling top, VVIP lah, seperti itu. Di kelas ini ciri-cirinya, di samping ciri yang pertama dan yang kedua, artinya di kelas am dan di kelas khos, ini ada ciri khusus di mana antara dia dan Allah tidak pernah meninggalkan Allah walaupun satu saat. Di dalam hatinya selalu khudur ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah lupa sedikit pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kelas yang khasul khas, dan ini harus kita kejar sehingga kita bisa naik kelas. Kalau saya alami puasa itu sudah cukup lama. Mungkin saya sudah puasa kurang lebih ya 40 kali mungkin ya. Sudah 40 kali puasa Ramadan mungkin. Saya juga kurang tahu persisnya. Tapi dengan 40 kali Ramadan itu artinya saya sekolah bolak-balik di kelas yang sama. Harusnya setiap tahun saya lulus, naik kelas. Ini nggak naik-naik kelas. Ya, semoga di Ramadan ini kita bisa naik kelas. Atau bisa nggak kelasnya jadi separuh di kelas khos, separuh di kelas am. Ya bisa saja mungkin terjadi seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, anak-anakku yang tercinta. Tadi kita sudah bicara tentang gurunya, bicara tentang kelasnya. Sekarang kurikulumnya. Ada nggak kurikulumnya? Ada dong. Kurikulumnya apa? Kurikulumnya adalah Al-Quran. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Al-Quran turun. Maka itu kurikulumnya untuk bulan Ramadan, panduan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah pendidikan Ramadan. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu jelas menjadi petunjuk, menjadi penjelas, menjadi pembeda antara yang benar dan yang salah. Nah, kita sudah tahu teachernya ada, gurunya ada, kelasnya ada, kurikulumnya ada. Nah, sekarang ranah mana yang dibidik dari pendidikan Ramadan ini? Banyak sekali ranah yang dibidik, namun di sini teacher akan menyampaikan 4 ranah. Yang pertama adalah ranah intelektual. Ramadan ini pun meningkatkan intelektualitas kita. Di mana Ramadan ini kita lihat di dalam nuzulul Quran, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran pertama kali, yaitu surat Al-Qadar ayat 1 sampai ayat 5. Allah menyampaikan, Iqra, bacalah, belajarlah. Nah, berarti dari situ kita bisa memahami bahwa Ramadan adalah tempat di mana kita diperintahkan, disuruh, didorong untuk terus belajar dan belajar. Secara intelektual terus ditingkatkan. Lalu yang kedua, ranah apalagi teacher yang bisa dididik melalui Ramadan ini? Ranah yang kedua adalah ranah emosional. Di mana emosional kita ini, terutama ya ibu-ibu, maaf ya ibu-ibu, bapak-bapak juga sebenarnya sih, kalau melihat barang baru, kalau melihat mall, kalau melihat ya jualan-jualan yang ada di online ataupun yang ada di swalayan, itu kita kadang-kadang nggak bisa menahan nafsu. Kita ingin ini, ingin itu. Dan ini pengalaman saja. Saya itu beberapa kali mengikuti keinginan keluarga ya seperti itu. Ada iklan ini, mau pah yang ini.
Ada iklan ini, mau Pak yang ini, dibeli, begitu datang antara gambar dan kenyataan, Masya Allah, ya, benas sama wasumur. Oke, yang ketiga adalah ranah sosial, di mana kita melalui Ramadan ini diajarkan bagaimana merasakan orang-orang yang ada di luar kita. Bagaimana kita rasanya haus, bagaimana kita rasanya lapar, bagaimana rasanya kekurangan, bagaimana rasanya kurang tidur. Lihat, orang puasa itu baru tidur sejenak sudah bangun menyiapkan sahur. Sudah gitu makan sahur buru-buru, sudah subuh kita buru-buru ke masjid. Setelah itu kita berangkat beraktivitas dalam keadaan tidak makan dan tidak minum dan seterusnya. Itu semua adalah mendidik kita untuk merasakan bagaimana kehidupan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Yang keempat adalah ranah spiritual, di mana dengan Ramadan ini spiritual kita terus akan menaik, akan bertambah, akan makin berkualitas. Ada sebuah kisah satu keluarga di mana mereka ketika hendak menyambut datangnya Ramadan, dia siapkan perbekalan kehidupannya, dia siapkan keluarganya, dia kumpulkan, lalu dia ajak mendekat. Rumahnya pindah sementara untuk mendekat ke arah masjid, mereka kos di sana. Mereka ingin aktivitas kehidupan sehari-harinya dalam beribadah, dalam belajar, itu bisa terkontrol dengan baik, sehingga spiritual mereka bertambah, dan bertambah. Itulah Ramadan dengan pendidikan. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita. Dengan terbatasnya waktu, itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi dengan Teacher Rani. Teman-teman, kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Nah, untuk menyambutnya, kita akan membuat kreasi. Salah satunya itu membuat tasbih. Tasbih ini bisa kita gunakan untuk berzikir. Tahu caranya seperti apa? Yuk kita lihat. Inilah bahan-bahan yang akan kita gunakan. Pertama ada gunting, benang wol, tali senar, dan manik-manik. Teacher Rani menggunakan dua warna ya teman-teman. Yang pertama, teacher menggunakan warna kuning. Jumlahnya ada 3. 1, 2, 3. Dan manik-manik yang berwarna ungu. Jumlahnya yaitu 30 teman-teman. Nah, mau tahu caranya seperti apa? Yuk kita mulai ya. Sebelumnya kita baca basmalah dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Baik teman-teman, yang pertama kita lakukan adalah kita akan memotong benang wol ini untuk kita jadikan di ujung tasbih seperti ini. Nah, kita menggunakan gunting ya teman-teman. Nah, pada saat teman-teman menggunakan gunting, ingat ya, harus berhati-hati dan harus ditemani oleh mama, papa, atau orang dewasa yang ada di rumah. Nah, kalau sudah kita rekatkan, kemudian kita buat tali ya teman-teman, kita simpulkan. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya adalah kita akan memasukkan manik-manik ini. Yang pertama kita masukkan adalah manik-manik yang berwarna kuning. Nah, yuk kita bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini teman-teman. Lanjutnya kita masukkan manik-manik yang beda warna. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
8, 9, 10. Nah, teman-teman, setelah 10 kita masukkan manik-manik yang berwarna kuning tadi. Nah, kita lakukan hal yang sama seperti yang tadi, teman-teman. Kita masukkan kembali 10 ya. Nah, setelah 10 kita masukkan manik-manik kuning yang terakhir. Nah, setelah itu kita masukkan kembali manik-manik yang berwarna lain. Kita hitung sampai 10 juga ya, teman-teman. Teman-teman, jadi totalnya adalah jumlah keseluruhan manik-manik kita adalah 33. Nah, setelah itu kita akan rekatkan, teman-teman, seperti ini. Nah, kalau teman-teman tidak bisa, teman-teman boleh minta bantuan mama atau papa di rumah atau orang dewasa yang ada di rumah, teman-teman. Nah, kita rekatkan ya. Sisa talinya ini bisa kita gunting agar rapi. Alhamdulillah, sudah jadi kreasi tasbih kita, teman-teman. Bagaimana? Mudah kan? Nah, jangan lupa dicoba ya, teman-teman, bersama mama papa di rumah. Sampai ketemu, teman-teman. Salam sehat. Selamat menjalankan ibadah di bulan Ramadan yang suci ini. Terima kasih, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.